Izinkan saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah terlihat, Bu. Sudah, Bu. Ya, nanti mohon maaf karena saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, mungkin saya akan mix bahasa ya, Inggris Indonesia. Ya, good morning everyone. Welcome back to Basic English Grammar. Today we're gonna talk about nouns and verb. This is very crucial for us. But before, let's jump to the skenario pembelajaran. Ini skenario pembelajaran. Ada pembukaan 5 menit, inti 10 menit, dan penutup 5 menit. Nanti di akhir dari pembelajaran kita ini akan ada game yang akan saya berikan. Nah, sebagai insan yang bertuhan, mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, apa kabar semua? How are you? Fine. Fine, fine. Oh, wow. Baik. You guys happy for today? Very, very heavy. Okay, let me call your name. Don't forget to say I'm here or present ma'am or something like that. Ya, presensi ya Bapak Ibu. Uh, Arvika, Yes, Miss. are you okay? I'm fine, Miss. Okay, ready for class ya. Okay, Indria. Yes, ma'am. I'm present. Okay, thank you so much. Hutri, Yes, I'm here. how are you, Hutri? Not so bad today. Okay. It seems like same with the weather today, right? Baik. Yeah. How are Wari you? How are Warisudin. you? Yes, I'm how? Thank you. Ajat. Present. All right. Okay, let's start our lesson for today. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah di akhir dari pembelajaran diharapkan bahwa mahasiswa bisa menjelaskan pengertian noun dan verb sebagai bagian dari parts of speech dalam tata bahasa Inggris. Kemudian, mahasiswa juga bisa mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kata sebagai mana yang noun dan mana yang verb di dalam uh, tata bahasa bahasa Inggris. Dan yang terakhir, setelah mempelajari semuanya, diharapkan untuk bisa menyusun kalimat sederhana untuk menggunakan noun dan verb yang sesuai dengan konteks yang ada. Sebelumnya kita dengar pantun dulu ya. Langit cerah di Pulau Kenari. Jangan lupa bilang cakep. Cakep. Ya, Eh, pasir putih menyapa pagi. Cakep. Cakep. oh, Belajar yuk anak negeri. siap. Cakep. Lah bijak dan mandiri. Yes. Yes. Cakep. Okay. Yeah. Let me ask you this to start the lesson for today. Can you name 5 things you can see around you? And can you name it with the word? What are they? Bisakah Bapak Ibu memberikan saya 5 benda yang ada di sekitar Bapak Ibu? Ya, ada di sekitar ruangan mungkin. Bisa berikan kepada saya. Bapak Ibu bisa memberikannya di dalam bahasa Inggris. Pak Hutri, Yes, ma'am. ya, can you name 5 things you can see around you? Benda yang ada. Oh, around me. Ya, What? Table, chairs, television, printer. So many, so many. oh wow, thank you so much. Selanjutnya Pak Ajat, Yes, ma'am. Number one, pen, pen, book, glass,
cable, handphone, and others. Oh, kelihatannya mahasiswa semester 2, semester 1 ini udah pandai-pandai bahasa Inggris ya. Tinggal kita poles sedikit-dikit lagi. Oke. And the next question, what do you usually do after waking up? Jadi ini ngomong soal kebiasaan. Apa yang biasa dilakukan Bapak Ibu saat bangun pagi? Menyangkut dengan aktivitas. Sleep again. Okay, sleep again. Yeah, maybe you still sleepy, right? Ada That's lagi? the bad styles ya. Ada lagi? Yeah, okay. And then the last question, have you ever heard a word that can be both a noun and a verb? Ada yang pernah, mungkin di waktu SMA gitu ya, ada yang pernah dengar kata yang bisa jadi noun, bisa juga jadi verb. Wah, kalau yang ini mungkin sepertinya belum tahu ya Bapak Ibu ya. Itu kata play. Jadi play itu bisa jadi verb, di mana dia kalau diartikan ke dalam bahasa Inggris bermain, kemudian bisa juga jadi noun, yaitu pertunjukan. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk diri sendiri. Oke, jadi ini adalah pembelajaran kita yang pertama adalah noun. Noun itu the word that can that name something such a person, a thing, and then person, a place, and um, the idea. Jadi kata benda itu kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, dia itu menggantikan, dia bisa menamai sesuatu yang berupa kata, yang berupa tempat, berupa orang, berupa benda, bahkan berupa ide. Jadi untuk menamakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, jadi di dalam bahasa Inggris, di dalam dunia ini ada beribu-ribu kata yang kalau dikategorikan itu ada sekitar 8 jenis kata. Nah, salah satunya hari ini kita akan belajar tentang noun dan verb. Jadi untuk menamai, menggantikan kata benda itu kita menggunakan noun. Oke. Ya, jadi uh, noun itu bisa berupa subjek, direct object, kemudian indirect object, subject complement, object complement, and adjective. Yeah, this is the types of nouns, as you can see from the slide. There are 10 types of noun, ada 10 tipe dari kata benda, ada proper noun, ada common noun, ada concrete, ada abstract, ada singular, ada plural, collective, compound, countable, and uncountable nouns. Jadi nanti kita akan pelajari satu persatu ya. Jadi mohon perhatian, saya tahu ini jam-jam mengantuk, tapi jangan mengantuk dulu, karena di akhir ini kita akan ada permainan yang seru. Oke, yang pertama itu adalah kata benda proper, yaitu kata benda yang merujuk kepada spesifik atau suatu orang tertentu, atau suatu benda tertentu, atau suatu tempat, suatu ide tertentu. Nah, biasanya kata kerja ini diawali dengan huruf besar. Contoh Olivia, Barcelona. Dan kalau kita integrasikan di dalam kalimat, Sarah studies English every morning. Jakarta gets very crowded during rush hour. Google provides many useful tools for communication. Selanjutnya itu ada kata common noun. Common noun itu masih kata benda yang menggantikan sebuah benda, tempat, orang itu tapi bentuknya masih umum. Ya, kata benda umum, contoh rumah, itu masih umum ya. Rumah siapa? Kita belum tahu. Country yang mana? Negara yang mana? Kemudian child, anaknya siapa? Kita belum tahu. Ya, selanjutnya ada concrete noun.
Ya, concrete noun itu sebuah kata benda yang kalau kita mau menggambarkannya itu bisa menggunakan five senses atau melalui panca indera kita, 5 panca indera kita. Jadi kita bisa melihat, kita bisa merasakan, kita bisa mendengarkan, kita bisa mencicipi, kita bisa membaui semuanya. Ya, contohnya itu ada apple, ada phone, ada cat, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu ada abstract nouns, itu kata benda yang um, tidak berwujud, artinya tidak bisa kita lihat. Apa saja yang tidak bisa kita lihat? Yaitu ada yang namanya social concept, ya konsep-konsep sosial, political theories, teori politik. Kemudian karakter, semuanya. Contohnya ada di sini, ada love, ada freedom, ada apa namanya, ada ya kindness dan lain-lain sebagainya. Ya, kita pindah lagi. Selanjutnya itu ada singular noun. Nah, kalau singular noun ini sudah berbicara mengenai kata benda yang merujuk kepada satu orang, satu tempat, atau satu benda. Jadi, contohnya a cat, a banana, a house, um, apalagi a kid, dan lain-lain sebagainya. Jadi masih satu, belum banyak, belum disebutkan banyak. Selanjutnya itu ada plural. Nah, kalau ada singular tadi, ada tunggal, maka ada jamak plural. Nah, plural itu merujuk kepada kata benda yang bersifat jamak, yang banyak. Tadi ada cat. Kalau dibanyakin ada misalnya kucing-kucingnya itu banyak, kita sebut dalam bahasa Inggris cats. Kalau child itu untuk satu anak saja, tapi kalau misalnya lebih dari satu anak, kita sebutnya children. Seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya collective noun. Collective noun itu dia berfungsi sebagai kata benda yang satu, kata benda yang tunggal, yang merefer kepada group of people atau sekumpulan orang. Contoh, team, kemudian family, ya. Dan di samping itu ada juga yang namanya compound noun. Compound noun itu dia mengkombinasikan dua kata benda di sini. Contoh, toothpaste, pasta gigi. Pasta gigi kalau kita tahu yaitu satu saja ya, satu benda saja. Tetapi kalau kita lihat, kita telaah, dia terdiri dari dua kata benda yaitu tooth and paste. Kemudian ice cream, ice and cream. Tapi kalau dibikin satu berarti cuma satu benda saja. Selanjutnya masih berhubungan dengan kata benda, noun, ada countable noun, yaitu kata benda ya yang dapat dihitung. Di sini kata benda yang dapat dihitung ada yang tahu? Kata benda yang dapat dihitung ada yang tahu? Pak Bu, Waris, ya, Pak bu, Waris. mam, ya, bu, ya. Buku. Buku, oke. What else? Ada yang tahu lagi? Ya, ada buku, artinya yang segala sesuatu yang masih bisa, benda-benda di sekitar kita yang masih bisa kita hitung ya. Ada buku, pena, sekitar Bapak Ibu ada televisi, handphone, sebanyak apapun buku-buku yang Bapak Ibu punya, setidaknya masih bisa dihitung. Itu yang dinamakan dengan countable nouns. Nah, bersebelahan dengan itu ada yang namanya uncountable nouns atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Kata benda yang tidak bisa dihitung ada apa saja? Kita dengar dari Bu Indri, Water. Bu Indria. Are you there? Water. Ya, salt. Ada garam, salt. Itu kita tidak bisa dihitung, kita tidak bisa menghitungnya ya. Ada sand, pasir, ada water, ada rambut, ada hair, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah termasuk di dalam uncountable nouns. Oke. Selanjutnya, ya, kita akan masuk kepada topik yang berikut adalah verb. Nah, sebelumnya saya mau kasih tunjuk dulu satu video lucu di sini.
Tidak bisa tidak bisa diputar di sini ya. Oke. Oke. Ya, kita lewatkan saja ya, karena ini kita terbatas dengan waktu. Ya, jadi verb itu tadi kita belajar tentang noun. Kalau noun itu ada merupakan kata benda, sedangkan kalau verb merupakan kata kerja. Berarti segala kata yang menggambarkan adanya suatu tindakan itu dia masuk di dalam verb. Jadi verbs are words that express actions, events, ya tidak hanya action, tidak hanya perbuatan, tindakan, events, adanya peristiwa, and then state of being atau keadaan. Ya, for example, run, jump, berlari, melompat, think, itu masuk di dalam berpikir, masuk di dalam kata kerja ya. Kemudian exist, hadir, ya. Nah, di dalam bahasa Inggris, di dalam verb itu ada beberapa tipe dari kata kerja. Yang pertama adalah action verbs, yaitu kata kerja yang berhubungan dengan adanya tindakan secara fisik. Ya, these verbs express physical or mental action. Jadi berhubungan dengan fisik maupun mental. Kemudian yang kedua, ya contohnya adalah ya, she runs every morning. Dia berlari setiap pagi. Kita lihat adanya tindakan berlari di sini. They loudly at the joke. Mereka tertawa keras dengan terhadap lelucon itu. Tertawa di sini adanya tindakan. Kemudian tipe yang berikut adalah linking verbs, yaitu linking verb itu adalah kata kerja penghubung. Ya, kalau mau dikatakan secara sederhana yaitu kata kerja penghubung. Jadi dia yang menghubungkan adanya suatu menghubungkan subjek kalimat dengan pelengkap. Jadi dia menghubungkan subjek kalimat dan pelengkap di sini. Ya. Contohnya adalah he became tired after the long day. Dia menjadi sangat lelah setelah hari yang sangat panjang. Dan yang terakhir adalah helping verbs atau biasanya disingkat dikenal dengan auxiliary verbs atau kata kerja bantu. Nah, di mana kata kerja ini tugasnya yaitu membantu si subjek. Contohnya yang paling sederhana yang biasa Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu kalau ngomong bahasa Inggris mungkin sering bilang I am hungry. Yang menjadi helping verb di sini adalah kata am. She is beautiful. Yang menjadi helping verb di sini adalah is. Ya. Selanjutnya ini adalah contoh dari sebuah teks yang saya harap Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan saya untuk menentukan 5 kata benda yang ada di dalam satu paragraf pendek ini dan 3 kata kerja, dan selanjutnya Bapak Ibu bisa membuatkannya di dalam sebuah kalimat, di dalam 2 buah kalimat singkat. Semalam saya sudah membagi Bapak Ibu ke dalam grup ya. Saya sudah membagi sekitar 3 grup. Jadi coba masing-masing dikerjakan dengan teman-temannya. Saya kasih waktu sekitar 7 menit ya. 7 menit untuk dikerjakan dengan baik. Yeah, well, okay. It's time to present your discussion. Have you finished? Sudah selesai semua? Yes. Okay, let's see one by one. Ya, kira-kira di antara ini, which one is the noun? Mana yang noun dari Book. teks? Ya, Book. Book. ya. 1 buku, book. Book, oke. Book. Selanjutnya, Student. student, oke. Iya ya. House. House. Bukan Ya. ya? Asih Tawarisudin, ada lagi dari kelompok lain. Kelompok 1 ya, Pak?
Iya, betul, Bu. Oke, kelompok 2 mana nih suaranya? Kelompok 2. Kelompok 2 nggak ada suara. Dari Pak Ibu Arvika nggak ada suara ya? Di Ambon aman, Bu? Aman. Oke. Ya, coba sebutkan 5 kata benda dari bacaan ini. Baik, waktunya habis, Ibu. Ya, oke. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Jadi, sekedar mengingatkan bahwa kata kerja dan kata benda itu sangat penting di dalam kita berbicara bahasa Inggris ya. Jadi, kata benda digunakan untuk menggantikan segala benda yang ada di sekitar kita. Dia berupa orang, tempat, ide, dan lain-lain. Dan juga kata kerja digunakan untuk menggantikan kata-kata yang berhubungan dengan adanya suatu tindakan, state of being, dan lain sebagainya. Izinkan saya ngomong dulu satu pantun ya, sebelum kita tutup. Ya, kenari jatuh di pasir putih, Cakep. dipungut anak sambil bernyanyi. Cakep. Hari ini sungguh, belajar hari ini sungguh menarik. Ya, Siap. sampai jumpa di kelas yang akan datang nanti. Siap. Sekian. Sampai. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Silakan, Bapak Dr. Noe. Ya, baik, terima kasih Pak Dwi Bayu Saputra. Ya, beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Shirley.